Hai, jumpa lagi bersama saya Vivi Jo. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya harap anabul-anabulnya juga sehat semua ya. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Salam di sini dari Yesi. Yes. Nah, teman-teman, kayaknya lagi musim sariawan. Ya. Kucing-kucing di sini ada 5 ekor sariawan. Jadi dengan tingkat sariawan yang macam-macam ya, ada yang nggak begitu parah, ada yang parah banget gitu. Nah, di sini saya memakai obat yang berbeda-beda gitu ya, seperti yang kalau yang dulu ya, saya pernah juga bikin video soal sariawan itu ya, Putri. Bisa dilihat di sini ya. Jadi kali ini kalian punya pilihan obat-obatan untuk mengobati sariawan pada kucing. Oke, kita lihat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, jadi yang pertama adalah si Adang, namanya Adang. Nah, dia ini memang udah tua ya. Dia sariawannya itu adanya di ujung gigi sini ya. Jadi di ujung sini banget gitu. Jadi itu bolong ya. Jadi dia mungkin udah lama, cuma nggak ketahuan karena dia masih makan. Begitu tahu itu dia udah parah ya. Jadi sampai meleleh baru ketahuan bahwa dia tuh sariawan. Nah, karena dia udah tua, jadi saya cuma kasih antibiotik ya, itu amoxicillin ya, amoxicillin generic sirup 125 mg seperti ini ya. Dan vitaminnya juga jangan lupa ya, seperti saya selalu kasih kurkuma plus fish oil. Kenapa selalu saya pakai kurkuma plus fish oil? Jadi karena menurut saya ini adalah yang cocok banget gitu ya buat kucing ya. Dia juga mengandung temulawak, terus ada fish oilnya ya, ada minyak ikan untuk daya tahan tubuhnya ya. Terus juga dia ada vitamin C sedikit tuh ya. Jadi di sini tuh udah komplit. Itulah makanya saya pikir lebih cocok banget ya pakai ini gitu. Kadang-kadang flu pun cuma saya kasih kurkuma plus fish oil ini, itu kalau yang baru-baru flu ya, itu bisa sembuh, itu hilang flu-nya ya. Untuk mulutnya, jadi untuk sariawannya itu saya biasa pakai di video saya yang lalu itu kan saya pakai pet ojel ya, bisa pakai dengan pet ojel ya. Tapi baru-baru ini saya juga dapat masukan dari Cinensi, teman saya juga Saihu guru besar guru saya ya, jadi yang banyak sekali menginspirasi saya dari dulu ya. Jadi
Nancy bilang bisa juga dengan beliau itu ngobatin dengan Minoset untuk mulutnya. Minoset tempelkan ya, dibersihin gitu, mulutnya tuh dibersihin gitu, sariawannya tuh dibersihin semua pakai kapas dan Minoset menggunakan pinset. Pinsetnya harusnya sih yang bengkok ya, tapi kalau nggak ada pinset pakai itu juga bisa, pakai sumpit kayu ya, sumpit kayu yang kecil kan ada kan ya, yang biasa tukang-tukang bakmi itu kan ada kan. Nah itu bisa pakai kapasnya dijepit, dibersihin mulutnya. Nanti saya akan peragakan ya. Sebelumnya terima kasih banget ya buat Nancy atas masukannya. Tapi Nancy juga ajarin bahwa dia juga memakai antibiotiknya itu Clanex ya, bisa dilihat ya nanti di sini Clanex. Tapi sayangnya saya agak susah dapetin Clanex itu ya, kebanyakan memang pakai resep ya, dan saya juga belum, berhubung Clanex juga harganya lebih gede ya, lebih mahal ya daripada amoxicillin biasa, tapi isinya juga sama amoxicillin, mungkin ada campuran lainnya gitu ya, sehingga dia bisa mahal. Dan Clanex itu kata Nancy sih bisa enggak mengganggu ginjal gitu ya, itu bagusnya Clanex. Jadi dia tidak mengganggu ginjal. Dia diberikan 2-3 kali satu hari kayak gitu. Jadi ya aman, mungkin untuk yang kucing-kucing tua kayak begini itu mungkin aman. Nah, sayangnya saya nggak dapet ya sampai sekarang ini karena semuanya minta resep ya, agak susah juga, mungkin karena harganya lebih mahal, jadi atau lebih gimana ya, saya juga kurang tahu. Biasanya saya juga beli amoxicillin ini nggak pakai resep sih. Kalau di online itu saya beli sampai 5 botol untuk stok ya di Tokopedia, tapi ini bukannya endorse Tokopedia tapi memang biasanya sih saya nggak pakai resep, tapi Clanex ini saya belum nemu yang nggak pakai resep. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa ketemu dan bisa berlangganan. Ya, memang yang paling gampang adalah pakai pet ojel untuk mulutnya ya. Ana tinggal dipencet, kan dia bentuknya seperti odol ya, seperti ini. Nah, jadi dipeletin di cotton bud ya, atau pakai begini aja juga bisa ya, dipeletin di mulutnya gitu, atau ditaruh aja di lidah, nanti dia cair akan meleleh ke bagian-bagian lain gitu. Cuma pet ojel ini memang agak lama ya, kalau saya bilang ini agak terlalu lembut ya untuk ngobatin sariawan yang udah agak berat gitu. Jadi kali ini karena dia udah agak parah begitu, saya coba untuk pakai Minoset. Nah, ya, Minoset. Jadi caranya kayak gini katanya, kayak gini kan ya Nancy. Jadi di kapasnya dibasahin dengan Minoset ya. Nah, terus udah gitu dipulung pakai pinset ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita kobok mulutnya. Nah, karena ini agak susah di dalam, nah biar dia gigit-gigit aja sendiri ya, karena agak dalam ini ya, agak dalam. Iya sakit. Nah, jadi memang agak sulit ya teman-teman ya, memang agak sulit sekali. Ini juga takut kecakar ya, karena tangannya terus-terusan
kayak gini. Ini karena udah tua, jadi masih bisa terkendali gitu. Tapi ada yang nggak bisa terkendali sama sekali. Ya, yang kedua adalah ini ya. Ini dia lebih parah ya, karena udah sampai meleleh-leleh banget ya. Jadi setiap hari kita harus bersihin dulu. Ini ya, ini nyakar-nyakar terus, galak banget, susah ya. Ya. Dipegang tangannya, dia pakai kaki. Iya, bersihin dulu, bersihin doang, bersihin aja, susah sekali ya. Oke, jadi yang ini ya, setelah dibersihin itu, kalau kita pakai Minosep ya dengan kapas seperti ini akan agak susah banget ya teman-teman ya. Saya pengen obat yang cuma satu kali yang bisa ngobatin dalam dan ngobatin bagian luar. Jadi saya pilih untuk pakai Yunnan Bayo. Nah ini Yunnan Bayo ya, seperti ini. Nah, Yunnan Bayo ini obat keras ya teman-teman. Jadi mengingat dia juga belum begitu tua ya, jadi lumayan aman lah ya pakai ini. Dan juga nggak boleh terlalu banyak ya, harus sesuai dengan aturan gitu. Nah ini saya kasih hanya 1/4 kapsul ya. Jadi 1/4 kapsul itu saya taruh di sini ya, saya taruh di ujung sedotan ya, sedotan ini ujungnya dilancipin seperti ini ya, dan ditaruh Yunnan Bayonya kita taruh 1/4 kapsul itu di ujung sini ya, di ujung ini ya. Nah seperti itu, 1/4 kapsul aja ya. Jadi Yunnan Bayo ini bisa ngobatin bagian dalamnya infeksi ya, bagian dalamnya, dan juga untuk mulutnya, bagian luar ya istilahnya. Nah, dan pemberiannya itu gampang ya teman-teman. Ini kita taruh di mulut kita, terus baru kita tiupin ke ujung sini ya, yang sariawan ya. Kiri dan kanan ya teman-teman. Oke, seperti itu aja. Jadi cukup cuma Yunnan Bayo aja. Ya, yang ketiga adalah Awi. Ini dia masih muda ya. Dinamain Awi karena anaknya si Rui. Awi. Oke, karena dia masih muda. Tapi walaupun dia masih muda, dia itu nggak begitu parah gitu. Untuk sariawannya nggak begitu parah ya, karena baru-baru aja sariawan. Nah jadi saya lebih suka pakai antibiotik amoxicillin dan vitaminnya kurkuma plus ya, supaya dia enak makan, tetap enak makan seperti ini. Nah untuk yang pakai Yunnan Bayo juga itu boleh dikasih vitamin juga ya teman-teman, cuma harus dijeda karena Yunnan Bayo itu kan herbal ya, jadi kurkuma itu kan kimia, jadi harus tetap dijeda 2 jam, minimum 2 jam jeda ya. Nah ini karena tadi udah saya kasih antibiotik ya setelah makan ya teman-teman ya. Kalau kasih antibiotik itu selalu setelah makan, apalagi pakai Yunnan Bayo. Yunnan Bayo itu adalah obat keras ya, jadi harus setelah makan, dan juga perhatikan dosisnya yang benar itu, karena bisa merusak ginjal, terus terang bisa merusak ginjal ya. Nah ini
seperti yang tadi saya bilang, karena belum terlalu parah sariawannya, jadi saya lebih suka pakai pet ojel aja yang gampang istilahnya, karena cuma taruh di lidah ya. Tuh, ini saya taruh di ini dulu, karena ini tutupnya mana sih? Oke, ini langsung di sini, taruh di sini aja ya teman-teman. Ini pakai cotton bud. Nah, diambil kayak gini ya. Nah, ya, ini bisa langsung di lidahnya aja. Nah, bisa langsung di lidah atau ditempelin di sariawannya. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, ini namanya abu, karena dia warnanya abu-abu, jadi saya namain dia abu aja, karena dari awal itu panggilnya abu, si abu, si abu, ini si abu. Lilis tuh kerjaannya. Nah, dia sariawan yang dibilang parah enggak, dibilang awal juga enggak ya. Jadi udah sariawannya udah lumayan jadi gitu ya. Oh iya teman-teman, untuk menggunakan ini apa namanya, Minoset ya, seperti tadi saya bilang, kan pakai pinset ya. Tapi kalau teman-teman enggak punya pinset, itu enggak apa-apa ya, kita bisa pakai sumpit minta aja sama tukang bakmi ya, sumpit kayu, masa nggak boleh sih? Atau bekas-bekas kita makan bakmi ya, itu kan ada sumpit kayu ya. Nah, itu bisa dipakai pakai sumpit ya untuk ngobatin sariawan kucing. Oke, kita coba. Nah, abu ini masih muda ya, tapi ya dia bisa juga dengan Yunnan Mayo, tapi dia juga bisa dengan amoksisilin ya. Nah, saya tadi kasih dia amoksisilin sama kurkuma ya. Tetap kita usahakan untuk memberikan yang ringan aja dulu ya, karena obat keras hanya dipakai untuk kalau kasusnya itu berat ya. Kalau misalkan memang belum terlalu parah, jangan pakai obat keras ya, usahakan obat ringan aja. Oke? Ya, setelah makan ya teman-teman ya, saya ingetin sekali lagi loh ya, kalau kasih antibiotik itu harus setelah makan ya, jangan sebelum makan ya, karena kalau perut kosong itu akan mudah kena ginjal ya. Nah, apalagi Yunnan Payo. Oke, mana itunya? Nah, ini ya. Jadi ini kita pakai Minoset, kita coba pakai sumpit ya. Oke. Nah, dia juga ini nakal, ngelawan terus seperti ini teman-teman. Nah, begini ya. Saya juga nggak begitu bisa pakai sumpit masalahnya. Nah, ini kita petel-petel aja, atau biarin kalau misalkan dia mau gigit sampai jatuh. Nah, aduh, parah ini. Dia bisa begitu, dia bisa lompat-lompat kayak gitu. Jadi tergantung ya, kalau ininya kucingnya memang nakal kayak begini, memang agak susah. Lebih baik pakai pet ojel ya. Cuma karena ini apa namanya, feeling saya dia lebih bagus pakai Minoset gitu.
daripada pet ojel, karena pet ojel itu terlalu lembut ya, jadi agak lama gitu ininya sembuh, tapi agak lama banget gitu. Habis satu tube aja kadang-kadang belum sembuh gitu. Nah, lebih baik kamu begitu deh. Mana dia itu kapas aku? Seperti ini ya teman-teman. Kita coba lagi. Ya, nah lebih baik kamu di situ dah. nyelip. Nyot. Seperti itu ya. Jadi kalau dipetel doang sambil dia gigit sih nggak masalah, kan dia bakal gigit kan gitu, nggak masalah. Yang penting dia nempel ya di lukanya. Oke. Ya, yang kelima adalah tuan muda pangeran serai. Ya, pangeran ini mah karena tidurnya sama saya, ya kan? Ya. Hehe. Nah, serai ini masih muda sih, belum tua ya, tapi dia punya sakit FUS, infeksi saluran kencing, berarti kan berhubungan dengan ginjal ya. Jadi saya nggak berani pakai Yunan Payung ya, jadi saya pakai antibiotik amoxicillin generic syrup atau Clanex mungkin ya, yang punya Clanex ya, terus sama kurkuma plus untuk vitaminnya ya, setelah makan. Oke, saya ingetin lagi. Nah, karena dia udah dikasih antibiotik ya, untuk mulutnya ini juga dia agak nggak begitu parah. Tapi dia galak sekali teman-teman, galak sekali, nggak mungkin dia pakai Minoset ya kan. Jadi ya oke, kita pakai pet ojel ya. Nah, seperti itu aja teman-teman ya. Mana yang lebih gampang dipakai ya, karena banyak jalan menuju Roma, begitu juga untuk mengobati sariawan ya, banyak sekali jalannya. Sini dulu serainya, sini eksis. Nah tuh, sini serainya, sini nggak diapa-apain, sini aja, diam aja ya. Jadi mana yang lebih mudah untuk teman-teman gunakan ya, jadi bisa dipilih seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya memang usahakan sih, kalau menurut saya usahakan bisa pakai Minoset, karena dia bisa sekalian dibersihin kuman-kumannya gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, kalau memang ada yang nakal kayak gitu ya, sebaiknya pakai pet ojel ya. Nah, untuk antibiotiknya pun, pemilihan antibiotiknya pun ya kita harus bisa kita bisa pilih-pilih dulu. Kalau misalkan yang udah tua sebaiknya sih jangan, walaupun dia nggak punya sakit ginjal ya. Kayak gitu aja ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye serai, bye bye dulu, bye bye.